Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Ada satu hal yang kita juga prihatin ya, dengan maraknya sosial media, akun-akun Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Di media sosial ini ternyata persoalan rumah tangga juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perkembangan teknologi ini. Di antaranya adalah munculnya fenomena pelakor atau pebinor ya. Perebut laki orang atau perebut bini orang, kalau orang menyebut begitu. Atau fenomena di mana ada seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Bisa jadi suami yang sudah beristri atau bahkan berputra merusak kehidupan istri orang lain, atau seorang istri merusak kehidupan suami orang. Nah, ternyata syariat kita memberikan perhatian terhadap masalah ini. Maka dalam persoalan ini ada satu istilah yang diangkat oleh para ulama, yang itu disimpulkan dari larangan Rasulullah SAW, apa yang disebut dengan tahbib. Apa itu tahbib? Nanti coba akan kita definisikan ya. Yang pertama, kita akan bacakan satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu atau merusak seorang istri dari suaminya atau mengganggu rumah tangga orang. Di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah, seorang istri dari suaminya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, waman afsada imra'atan, orang yang merusak kehidupan seorang wanita ala zaujiha, dari suaminya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kita ingat di dalam kajian-kajian munakahat atau tentang fikih zawaj, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain saja tidak boleh. Ya, seperti orang yang menjual atau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi ada akad di atas akad di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang terlarang. Maka ternyata syariat Islam betul-betul memperhatikan masalah ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam penjelasan beliau dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i syafi, bicara tentang hati, penyakit hati. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan tahbib dan kemudian berlepas diri dari pelakunya dengan mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Karena ini termasuk dosa besar. Bahkan tadi kami sampaikan bahwa melamar wanita yang sudah dilamar atau dipinang oleh orang lain juga itu dilarang. Maka bagaimana dengan memisahkan seorang istri dari suaminya atau suami dari istrinya? Maka ini sesuatu yang harus kita hindari, dan kadang-kadang munculnya fenomena ini memang didorong oleh fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan media komunikasi di antara kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Imam Maula Ali Al-Qori menjelaskan bahwa tahbib itu secara etimologi atau bahasa artinya menipu atau merusak ya. Jadi misalkan seseorang menyebut-nyebut kejelekan suaminya di hadapan istrinya supaya istrinya benci sama suami, atau menyebut-menyebut kejelekan istri di hadapan suaminya supaya suami itu membenci istrinya, tapi tujuannya tadi memisahkan, entah nanti mungkin tindak lanjutnya dia ambil sendiri wanita atau laki-laki itu dan seterusnya. Imam Al-Azim Al-Abadi menyebutkan bahwa tahbib ini fenomenanya, siapa yang melakukan tahbib, man khabbaba zaujatamri'in ay khada'aha wa afsadaha au hasuna ilaiha tolaq. Jadi dia merusak, dia menipu atau memotivasi untuk bercerai antara pasangan suami istri ini, liyatazawwajaha, untuk kemudian dia nikahi sendiri, atau mungkin dia jadi makelar untuk dinikahkan dengan orang lain, ya, ini yang disebut dengan tahbib, dan ini terlarang, terlaknat
karena dia bukan termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita juga tahu pekerjaan setan itu salah satunya kan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir itu ya, kita juga mengetahui bahwa mereka para malaikat yang disebut Harut dan Marut itu diantaranya juga mengajarkan ilmu sihir, yang ilmu itu memisahkan antara pasangan suami istri. Ada satu riwayat di mana Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan iblis itu kan bangga betul ya ketika ada syaitan atau anak buahnya yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Sehingga ketika setan itu ditanya, kamu hari ini bisa apa? Dia melakukan ini, itu, banyak sekali apa yang bisa dia lakukan, tidak dianggap itu sebagai satu prestasi. Tetapi ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istri melalui perceraian, ya, mungkin menggunakan media manusia dan juga media sosial yang dimiliki manusia itu, maka baru kemudian iblis memberikan apresiasi dengan mengatakan, "Na'am anta." Nah, ini baru ente ini yang bisa mendapatkan hadiah dari kami, kata iblis begitu. Nah, maka hati-hati ya dengan semboyan bojomu inspirasiku, ya. Bojomu semangatku, bojomu wonderful, ya gitu. Atau ungkapan-ungkapan yang lain memuji istri orang, atau apalah ya bahasa yang sering kita dengar itu ya. Hati-hati sekali. Jadi hidup ini sekedar seperti orang yang ngecas HP sampai HP-nya penuh, kemudian selesai yang buka HP itu lagi habis, nanti dicas lagi, nggak usah neko-neko. Tidak kemudian mengganggu istri orang atau laki orang. Wallahu alam, memang hari ini istilah pelakor dan pebinor ini di beberapa media kita melihat, misalkan di YouTube itu jadi tren ya. Bahkan ada kebanggaan kalau bisa melakukan tindakan ini, dan ini bahaya sekali, berlomba-lomba untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari kategori umatnya Rasulullah. Maka bagi yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, jagalah supaya potensi itu tidak datang. Karena bagaimanapun pintu itu ketika dibuka, maka dia akan menjadi tempat masuknya sesuatu. Maka pintu itu harus ditutup rapat-rapat, bergaulah sebagaimana aturan-aturan syariat secukupnya saja. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua dari gangguan setan yang terkutuk. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.